Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabar? Salam sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kali ini video pembelajaran yang saya informasikan kepada kalian semuanya materi mata pelajaran fisika tentang konsep usaha, daya, dan energi. Mari kita simak videonya. Materi fisika kelas 10 SMK tentang konsep usaha, daya, dan energi. Konsep usaha. Usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Usaha terjadi ketika energi dipindahkan dari suatu sistem ke sistem yang lainnya. Contoh usaha dalam aplikasi kehidupan sehari-hari seperti menarik kursi, mengangkat kardus, menyetir mobil pada jalanan menanjak, mengendarai sepeda di jalanan menurun, mendorong gerobak, mendorong troli, mendorong dinding, membuka dan menutup pintu. Untuk menghitung usaha digunakan rumus sebagai berikut. W sama dengan F kali S, di mana W atau work sama dengan usaha dengan satuan Joule. F atau force sama dengan gaya dengan satuan Newton. S atau serve sama dengan perpindahan dengan satuan meter. Perhatikan juga gambar di bawah ini. Jika sebuah gaya F yang bekerja pada suatu benda membentuk sudut alfa, maka usaha benda tersebut adalah W sama dengan F kali S cos theta, di mana W atau work sama dengan usaha dengan satuan Joule. F atau force sama dengan gaya dengan satuan Newton. S atau serve sama dengan perpindahan dengan satuan meter. Theta adalah sudut antara gaya dan perpindahan dengan satuan derajat. Perhatikan gambar berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep daya. Daya adalah perpindahan energi atau kecepatan dalam melakukan suatu usaha. Daya dalam ilmu fisika adalah besar suatu usaha yang dilakukan persatuan waktu. Daya dalam ilmu fisika memiliki satuan watt atau W yang diambil dari nama penemunya yaitu seorang industrialis asal Skotlandia bernama James Watt. Berikut contoh daya dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, seperti menyalakan televisi, masak menggunakan rice cooker, setrika baju, memakai mesin cuci, memakai kulkas, memakai AC atau air conditioner, memakai komputer, dan memakai pompa air. Untuk menghitung daya, menggunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan W per T, di mana P sama dengan daya dengan satuan watt, W sama dengan usaha dengan satuan Joule, T sama dengan selang waktu dengan satuan sekon. Sekarang kita masuk ke dalam konsep energi. Energi yaitu kemampuan suatu benda untuk melakukan kerja atau usaha. Jika energi habis, maka suatu benda itu tidak akan bisa melakukan kerja atau usaha. Dalam satuan internasional atau SI, satuan untuk menunjukkan energi adalah Joule. Selain itu, untuk menyatakan energi dalam bentuk kimia digunakan kalori dan kWh untuk menyatakan energi listrik. Macam-macam energi. Pertama, energi kimia. Contohnya, makanan yang kamu makan dan minuman yang kamu minum dapat menghasilkan energi kimia yang dapat digunakan untuk beraktivitas. 2. Energi listrik dapat kita temukan pada alat-alat elektronik di sekitar rumah, misalnya televisi dan radio. Televisi dan radio akan memperoleh energi listrik. Kemudian energi listrik akan diubah menjadi energi cahaya dan bunyi pada televisi dan diubah menjadi energi bunyi pada radio.
Ketiga, energi panas yang disebut dengan energi kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berasal dari partikel-partikel penyusun suatu benda. Kayu yang digosokkan akan menghasilkan panas dan dapat membakar bahan-bahan yang mudah terbakar. Keempat, energi bunyi. Contoh sumber bunyi adalah ketika kamu memetik tali gitar. Contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari, seperti makan dan bergerak, perubahan energi yang terjadi, energi kimia ke energi mekanik. Telepon genggam, perubahan energi yang terjadi, energi kimia ke energi listrik. Senter, perubahan energi yang terjadi, energi kimia ke energi cahaya. Setrika listrik, perubahan yang terjadi, energi listrik ke energi panas. Kipas angin, perubahan terjadi, energi listrik ke energi kinetik. Pembangkit listrik tenaga air, perubahan terjadi, energi potensial ke energi listrik. Pembangkit listrik tenaga uap, perubahan yang terjadi, energi panas ke energi listrik. Kendaraan bermotor, perubahan terjadi, energi kimia ke energi mekanik. Fotosintesis, perubahan yang terjadi, energi cahaya menjadi energi kimia. Untuk menghitung energi, menggunakan rumus sebagai berikut. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh suatu gerak benda yang memiliki massa atau berat. Rumusnya adalah EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, di mana EK sama dengan energi kinetik dengan satuan Joule, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, V sama dengan kecepatan dengan satuan M per S. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuannya. Dengan rumus EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP sama dengan energi potensial dengan satuan Joule, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan 10 M per S kuadrat, H sama dengan tinggi benda dengan satuannya meter. Energi mekanik adalah energi total yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu sekaligus berada pada kedudukan atau posisi tertentu terhadap titik acuannya. Energi mekanik adalah penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Rumusnya adalah IM sama dengan EK tambah EP. Contoh soal energi kinetik. Hitunglah energi kinetik pada suatu benda bermassa 50 kg yang dilemparkan dengan kelajuan awal sama dengan 0 dan kelajuan saat benda bergerak 8 M per S. Jawabannya adalah EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. EK sama dengan setengah kali 50 kali 8 kuadrat. EK sama dengan 1600 Joule. Jadi, energi kinetik benda tersebut adalah 1600 Joule. Contoh soal energi potensial. Sebuah batu memiliki massa 2 kg dijatuhkan dari ketinggian 20 meter. Hitunglah energi potensial batu tersebut. Diketahui percepatan gravitasi sama dengan 10 M per S kuadrat. Penyelesaiannya digunakan rumus EP sama dengan M kali G kali H. EP sama dengan 2 dikali 10 dikali 20. EP sama dengan 400 Joule. Jadi, energi potensial batu tersebut adalah 400 Joule. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.